Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tarbiyah Dedi. Hampir memasuki 6 bulan, warga Gaza dibantai secara brutal. Dan kita hanya menonton. Tidak ada pemimpin negara-negara dunia yang benar-benar berani bersikap. Gaza ini dibantai secara sadis, secara masif. Dan dunia, terutama para pemimpin-pemimpin dunia ini, tidak ada yang bisa bersikap secara clear dan berani. Saya membaca tadi di Al Jazeera disebutkan, jadi total jumlah korban dari pihak warga Gaza sipil itu sudah menyentuh angka 110.000 yang terluka dan yang hilang. Kalau digabung semua sudah mencapai angka 110.000. Dan ini bukan bencana alam, ini bencana pembunuhan secara terang-terangan di depan miliaran pasang mata dunia. Teman-teman, ada banyak kontroversi beberapa hari ini terkait Gaza. Di antaranya seorang menteri Israel yang terang-terangan menawarkan atau mengusulkan, bagaimana kalau Ramadan di Gaza kita hapuskan saja? Artinya apa? Jangan kasih warga Gaza kesempatan untuk menjalankan Ramadan. Artinya tidak ada kompromi. Meskipun umat Islam sedang dalam bulan suci, di mana harus dihormati proses ritualnya, peribadahannya, mereka ingin hapuskan. Dan juga ada yang juga sedang viral itu ya, bantuan yang dikirim melalui udara. Bahkan saya baca juga di Republika, di CNN kemarin, Indonesia juga ingin mengirimkan bantuan melalui jalur udara. Teman-teman, dari awal ketika saya melihat berita sebelumnya, Yordania, Amerika mengirimkan bantuan melalui udara, ini saya miris ini. Ini bukan sebuah aksi heroik, mohon maaf ini ya. Ini sebuah penghinaan, ini sebuah drama dagelan yang gak bisa diterima oleh akal logika, terutama Amerika. Amerika ini kan dia punya otoritas, ya, dia punya kemampuan. Kalau memang dia serius mau bantu ya, lewat perbatasan yang banyak jumlahnya itu. Aslinya perbatasan itu dari luar Gaza ke Gaza ini ada 7 perbatasannya kan. Cuman 3 yang aktif. Di wilayah utara itu satu namanya Erez, perbatasan Erez. Di wilayah selatan 2, yang salah satunya Rafah. 3 yang aktif, yang bisa diakses sebetulnya. Cuma ditutup oleh Israel dan hanya melalui Rafah doang. Kalau Amerika serius mau bantu, mereka bisa tekan Israel itu, kirim lewat perbatasan normal, jangan lewat udara. Jadi lucu. Emang warga Gaza ini apa? Siapa? Binatang. Seperti kalau kita masuk ke kebun binatang, lemparin dari atas gitu ya. Mohon maaf, kera-kera yang meminta-minta makanan pada kita. Siapa? Ini bukan binatang, ini manusia, saudara kita. Dan kalian tahu, mayoritas bantuan yang dikirim dari udara ini jatuhnya itu ke laut sana. Saya barusan dapat video dari Gaza, ya. Seorang anak Gaza yang dia menangis karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia mengejar parasut itu ternyata jatuh ke laut. Dia menangis. Ini videonya, saya putar ya teman-teman. Mereka lempar batu ke laut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada makanan. Berteriak kelaparan. Saya tidak dapat apa-apa demi Allah. Gak dapat apa-apa. Nah, kenapa gak langsung saja dikasih ke orang-orang fakir itu? Kenapa harus lewat jalur udara kan? Innalillahi. Innalillahi. Dan saya juga dapat kabar dari sumber yang terpercaya yang memang berasal dari sana ya langsung, bahwa dia bilang ini adalah salah satu parasut yang jatuh di dekat tempat dia sedang lewat. Dia sedang berjalan, parasut itu jatuh di situ dan isinya nggak ada apa-apa, kosong teman-teman, serius kosong. Bahkan sebelumnya sekitar seminggu yang lalu dia juga cerita sempat banyak bantuan jatuh dari atas itu yang dilempar ke parasut. 90% itu jatuh ke laut, 10% jatuh ke darat. Isinya apa? Pembalut. Dan juga beredar video-video lainnya beberapa bantuan yang masuk itu isinya apa? Makanan-makanan militer Amerika yang nggak bisa dikonsumsi oleh warga, kayak cracker, biskuit-biskuit, dan juga apa ya, makanan-makanan yang nggak bisa bikin kenyang sebetulnya. Jadi ini semua adalah gimmick. Ini semua apa ya, konsumsi media aja. Dan masalahnya kita banyak yang menganggap, wah ini sebuah hal yang heroik ya. Yordania kirim lewat udara. Ini bukan sesuatu yang kita banggakan. Ini penghinaan. Ini merendahkan warga Gaza sebetulnya. Dan Indonesia mau mengikuti jalur udara. Ya Allah. Dan nggak akan bisa tanpa restu dan izin dari Israel. Serius. Ya sederhana saja. Kawasan udara Gaza ini dikuasai oleh Israel. Semua bantuan-bantuan kapal-kapal yang melintas ke sana itu harus melalui izin dan restunya Israel. Indonesia yang nggak punya diplomatik hubungan diplomatik dengan Israel, nggak bisa kirim lewat kapal Hercules atau helikopter apapun kecuali ia mendapatkan izin dan restu dari Israel.
Kita mau membungkuk seperti itu. Dan kita semua tegas, nggak ada hubungan diplomatik. Kalau kita Indonesia mau serius menekan Israel, bisa. Lihat diplomat-diplomat asing itu yang menjadi donatur para genocida, diplomat Amerika, diplomat Inggris, Perancis. Usir dari Indonesia dong. Mereka kan donaturnya. Mereka yang memberikan bahan bakar Israel untuk membardir Gaza. Itu tekanan yang kita butuhkan. Ya, bukan mohon maaf ya. Kirim kapal laut. Kapal laut apa namanya itu, rumah sakit. Gak nyampe Gaza. Nyampe cuman sampai Mesir itu. Cuman beberapa hari langsung balik lagi juga. Nggak sempat merawat satu pasien Gaza pun di saat itu. Kita nggak mau Gaza ini hanya dijadikan sebagai alat untuk ya menarik simpati masyarakat. Enggak. Kita mau keseriusan di situ. Langkah nyata, bukti konkret ya. Memalukan teman-teman. Masa Gaza diberlakukan seperti hewan, lempar dari atas lewat udara. Itu pun yang sampai juga nggak efektif. Kan bisa lewat darat. Itu ada jalur darat itu. Tekan aja Israelnya. Seperti itu teman-teman. Selain juga sudah mulai redup semangat kita ya. Perhatian kita sudah mulai ya menipis terhadap Palestina. Kita dipertontonkan dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya juga ingin memberikan kabar gembira. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, setiap hari tim Ustaz Muhammad Hussein Gaza, tim YNH di Gaza ini tidak berhenti menyalurkan terus-menerus bantuan-bantuan yang sudah dititipkan kepada beliau dari para masyarakat Indonesia terkhususnya. Baik itu berupa bantuan tunai, kemudian juga bantuan air bersih. Bahkan sampai hari ini ya, alhamdulillah ya, dana yang masuk melalui lembaga beliau itu sudah beliau salurkan. Perharinya beliau menyediakan sedikitnya 50.000 liter air bersih untuk warga Gaza, pengungsi di wilayah selatan dan wilayah utara. Alhamdulillah, karena beliau di sana punya tim ya, punya orang-orang yang memang sudah bekerja sama dengan beliau sejak bertahun-tahun belakangan ini. Alhamdulillah. Dan menjelang Ramadan ini atau bahkan awal-awal Ramadan ini, beliau Ustaz Hussein Gaza punya program. Insya Allah per satu hari ini beliau ingin menyediakan 1000 iftar dan sahur untuk warga Palestina. Perharinya artinya membutuhkan 2000 porsi per hari dikali 30. Jadi 60.000 porsi per hari. Insya Allah. Dan beliau tentu tidak bisa berbuat itu sendirian ya. Kita perlu sinergi antum semua. Teman-teman semua. Maka saya ingin mengajak lagi teman-teman ya. Jangan berhenti perjuangan kita. Jangan selesai sampai di sini ya. Kita akui kita hari ini nggak bisa berjuang secara fisik, tapi kita sekarang bisa, Allah kasih kesempatan untuk jihad dengan harta, jihad dengan amwal. Apa artinya jihad? Artinya bersungguh-sungguh. Maka amwal, harta kita yang kita bawa ke Palestina, yang kita kirimkan untuk Palestina, ini harus yang sungguh-sungguh. Jangan yang sisa, jangan yang remeh-temeh. Baru dikatakan jihad bil amwal ya. Seperti itu teman-teman. Insya Allah kita optimis sekali bahwa ini juga akan segera berakhir. Karena saya juga dapat berita-berita menggembirakan ya beberapa hari ini. Contohnya beberapa pejabat kemiliteran Israel yang mulai mengundurkan diri. Di antaranya Daniel Hagari yang sempat viral itu mengatakan this is the list ya. Menunjukkan sebuah jadwal di tembok yang isinya padahal hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi dia katakan ini adalah daftar teror. Dia sudah mengundurkan diri. Dan juga Yoav Galan ya, Menteri Angkatan Darat Israel juga pergi ke Amerika Serikat, Washington untuk koordinasi dengan Joe Biden di luar pengetahuan Netanyahu. Makanya ini lagi ada konflik ini yang benar-benar nggak sesimpel itu ya. Bayangkan antara Perdana Menteri dengan Menteri Angkatan Daratnya benar-benar sedang konflik crash. Artinya apa? Ada kekacauan besar di situ. Juga setiap hari ribuan warga pemukim ilegal Yahudi di Tel Aviv juga terus melakukan aksi demo untuk menuntut adanya pertukaran tawanan. Ya, di mana mereka tahu, orang-orang Israel tahu Netanyahu ini sekarang sudah memperjuangkan ambisi personalnya. Dan sudah puluhan ya, bahkan saya katakan sudah puluhan warga Yahudi yang ada di tawanan para pejuang Gaza itu sudah dibunuh oleh pesawat tempur Israel sendiri. Dan memang kalau kita melihat pernyataannya, misalnya salah satu koalisinya Netanyahu, Ben Gvir, jelas menjelaskan ya, kami tidak akan berhenti hanya karena nyawa para tawanan itu. Jadi bagi mereka tawanan-tawanan Israel yang ada di Gaza itu juga bukan sebuah hal yang harus diperjuangkan. Bagi mereka yang penting bagaimana kita menghabisi Gaza. Itulah poinnya. Itu yang menjadi penyebab kemarahan keluarga para tawanan di Tel Aviv. Yang sampai saat ini, sekarang ini mereka mendemo tanpa henti Netanyahu dan kroco-kroconya. Insya Allah ya, kita doakan semoga dalam waktu dekat akan selesai. Kemarin juga Abu Ubaidah sudah statement kalaupun Ramadan kali ini belum selesai pertempuran,
Ya seperti biasa, warga Gaza akan menghabiskan masa Ramadan dengan amalan-amalan yang jauh melebihi amalan-amalan kita, teman-teman. Kita Ramadan ini akan puasa dari jam subuh ya, sampai maghrib. Di Gaza sudah 5 bulan, hampir 6 bulan mereka berpuasa berhari-hari. Sudah puluhan anak-anak yang meninggal karena kelaparan. Maka teman-teman, stay fokus untuk Palestina. Teruslah speak up, bersuara. Jangan berhenti. Karena perjuangan kita di sini hanya sekedar menjaga kesadaran kita dan kewarasan kita. Hanya sekedar untuk membuka mata warga sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita. Sementara perjuangan mereka di Gaza ini mengorbankan darah dan nyawa mereka. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan mereka, teman-teman. Teruslah speak up, terus bersuara. Terus share video-video seperti ini, konten-konten seperti ini. Kalau bisa, antum buatlah konten-konten yang semisal dengan ini. Teruslah suarakan, teruslah kabarkan keadaan-keadaan terkini tentang saudara-saudara kita di sana. Ya, mari kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, memberikan ketabahan, kekuatan. Dan yang paling utama adalah kemenangan kepada saudara-saudara kita di Gaza dan secara umum Palestina. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik.